الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جمعنا مؤمنين ذاكرين مصلين فنشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الحي القيوم الذي لا إله إلا هو رب العالمين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رحمة للعالمين فنصلي ونسلم على الحبيب الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib dengan segala kerendahan hati mengajak kita semua tanpa kecuali untuk senantiasa meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan berkehidupan sampai detik ini. Kita bersyukur masih diberikan anugerah iman sampai saat ini, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat hari ini. Semoga Jumat ini yang bertepatan dengan 19 Rajab 1447 Hijriah, 9 Januari 2026 Masehi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat yang berkah dan bernilai untuk kita semua. Hadirin, khatib membaca satu riwayat yang tersambung sanadnya pada sahabat mulia Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Didokumentasikan riwayat ini setidaknya dalam dua kitab sahih. Riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2272, riwayat Imam Muslim nomor hadis 2743. Riwayat ini cukup panjang dipaparkan dalam dua kitab sahih ini, yang intinya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mengisahkan tentang 3 orang lelaki yang berupaya bekerja dengan baik untuk memberikan penghidupan yang layak bagi keluarganya, dan di tengah perjalanan dalam pencarian pekerjaan dan nafkah itu tiba kemudian dikejutkan dengan turunnya hujan yang mengharuskan ketiganya berlindung dan berteguh pada satu tempat. Diputuskanlah kemudian oleh ketiganya untuk berlindung dalam satu naungan gua. Di dalamnya mereka beristirahat menunggu hujan reda, dan tanpa diduga ada bongkahan batu besar yang kemudian menggelinding dan menutup mulut gua itu, sehingga menjadikan ketiganya tak mampu keluar dari gua itu. Ketiganya berupaya sekuat tenaga untuk mendorong batu itu, tapi kekuatan ketiganya tak mampu menggerakkan batu itu dengan sempurna sehingga mampu membebaskan ketiganya dari tutupan batu di mulut gua itu. Hadirin, maka ketiganya memutuskan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal soleh mereka. Ini diantaranya ditemukan dalilnya kelak di dalam Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah."
Hai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah takwamu kepada Allah dan berusahalah dengan takwa itu mencari tawassul untuk memohon kepada Allah mengabulkan keinginan dan harapanmu. Jadi ada petunjuk di dalam Al-Quran, amal soleh itu bisa digunakan oleh kita sebagai jaminan untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan satu persoalan yang kita hadapi. Ini digunakan oleh ketiga lelaki tadi sebagai bahan tawassul kepada Allah untuk membebaskan mereka dari kesulitan yang sedang dialami. Maka ketiganya kemudian bersepakat dan mulai mengajukan permohonan kepada Allah dengan harapan dilepaskan dari kesulitan dan menampilkan masing-masing amal soleh yang diandalkan. Hadirin, secara cepat dari ketiga orang itu ada satu yang berbeda. Saat yang lain menampilkan amal ma'ruf, jenis-jenis kesolehan yang terlihat baik pada umumnya. Yang satu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang satu menyayangi karyawannya sampai menjaga haknya. Tapi ada satu orang yang memilih dari sekian amalnya bagian dari an-nahyu 'anil munkar, mencegah, membebaskan diri dari perbuatan yang terlarang. Ada yang bertawassul dengan mengerjakan amal saleh, ada yang tawassul dengan meninggalkan amal salah, meninggalkan perbuatan maksiat. Yang dua tawassul dengan taat, yang satu tawassul dengan meninggalkan maksiat. Maka ia berkata, ya Allah, Engkau maha mengetahui, atau kama qala, saya memiliki seorang keponakan, cantiknya begitu rupa, saya jatuh hati kepadanya, tapi bertahun-tahun upaya saya tidak mendapatkan penerimaan yang baik. Maka satu masa dia datang kepada saya dengan penuh harap karena ada hajat yang tak bisa dielakkan. Ada riwayat menyebutkan ayahnya terlilit utang piutang. Ada sebagian mencukupkan pada keterangan hadis itu saja bahwa perempuan ini punya hajat yang sangat dibutuhkan. Maka aku berikan kepadanya 120 dinar dengan perjanjian bahwa malam ini dia harus menemaniku dan bergaul denganku. Maka perempuan itu dengan terpaksa menyetujui, dan di malam ketika aku hendak menggaulinya, tiba-tiba dia berkata, wahai paman, jangan buka khatam itu kecuali dengan haknya. Ada riwayat lain mengatakan bertakwalah kepada Allah. Diterjemahkan dengan bahasa kita, jangan lakukan pelanggaran kecuali sesuai dengan haknya. Maka mendengar kalimat itu aku tertegun, lantas meninggalkannya karena takut kepadamu ya Allah. Jikalau ini menjadi bagian amal yang engkau ridai, meninggalkan maksiat karena keridhaan Allah, meninggalkan yang salah karena takut kepada Allah, maka mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini yang menutupi. Maka hadirin, ditambah dua amal saleh yang tadi, kemudian didorong dengan meninggalkan amal salah yang ini, ketiga aja kemudian mendorong batu itu, maka batu itu pun kemudian menggelinding dan dengan izin Allah membebaskan ketiganya dari kungkungan yang dimaksudkan. Para ulama setidaknya memberikan satu komentar yang sangat menarik, bahwa tawassul dalam permohonan doa kita kepada Allah, baik sedang mengalami kesulitan, kesulitan finansial misalnya, kesulitan kesehatan misalnya, kesulitan dalam fikiran misalnya, bisa digunakan oleh kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui penampilan amal-amal kebaikan yang telah kita hadirkan. Sekaligus juga kita melihat apakah amal itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sekian amal, banyak orang menyimpulkan bahwa amal soleh itu terkumpul pada perbuatan yang ma'ruf saja. Salat tahajud, betul, amal soleh. Al-Quran dihafalkan, betul, amal saleh. Mengajarkan ilmu pengetahuan dengan ikhlas, betul, amal saleh. Tapi jangan lupa, meninggalkan maksiat pun amal saleh, meninggalkan yang terlarang pun amal saleh, menjauhi yang salah pun amal saleh. Khatib pernah membaca ada kitab yang berjudul Tanbihul Ghafilin, pengingat
orang-orang yang mungkin lalai, pengingat orang-orang yang lupa. Lupa yang menjadikan seseorang seringkali lalai disebut dengan ghaflah. Orangnya disebut ghafil, jamaknya ghafilun. Ada mudhaf mudhaf ilaih, tanbihul ghafilin, pengingat bagi orang-orang yang lalai. Di bab penutup, Abu Lais As-Samarkandi, penulis penghimpun kitab ini, menampilkan satu kisah tentang seorang pemuda biasa, penjual tas keranjang yang sederhana, tapi dianugerahi oleh Allah ketampanan yang sangat rupawan, postur tubuh yang sangat ideal, tegap, wajah rupawan. Satu kali saat ia sedang menawarkan dagangannya berkeliling, terlihatlah kemudian oleh dayang-dayang istana dan dilaporkan kekaguman pandangan mereka kepada permaisuri. Lantas permaisuri itu meminta pemuda ini untuk hadir di hadapannya. Ketika tampil di hadapan itu, maka permaisuri terpikat dengan ketampanannya, ingin memilikinya dengan jalan yang salah, dan memerintahkan petugas-petugas istana untuk menutup gerbang-gerbang. Lalu mengatakan pemuda tadi, layani aku berikan kepadamu seluruh keperluanmu. Pemuda ini menolak dengan halus, berupaya untuk mengelak dan meninggalkan tempat itu. Lalu permaisuri menampilkan ancaman yang sangat dahsyat. Jika engkau tidak memenuhi kebutuhanku, jika engkau tidak berminat kepadaku, maka aku akan memberikan satu kompensasi yang sangat buruk untukmu, satu hukuman dalam wilayah kerajaan. Maka pemuda ini kemudian berkata pada permaisuri tadi, setelah dia merenung, adakah tempat di atas yang baik untukku? Permaisuri kemudian dengan merasa bangga dan bahagia mengatakan, ya ada, silahkan kau cek. Tanpa diduga, pemuda ini naik ke atas, naik ke atap yang paling tinggi, dan dia berkata, ya Allah, aku telah menjaga tubuhku puluhan tahun. Ada yang tertulis 70 tahun. Dulu orang diberikan usia yang cukup panjang. 70 tahun dinilai biasa bila dibandingkan dengan usia yang 120 tahun, 130 tahun, ataupun mungkin 100 tahun. Dia berkata, aku telah menahan diriku, menjaga tubuhku dari perbuatan-perbuatan maksiat untuk menaatimu ya Allah selama puluhan tahun ini. Aku tak ingin kehilangan ridhamu dalam sekejap ini, dan mohon ampuni hambamu ini. Orang ini mencari jalan untuk berlari. Karena tak mampu menghindar lagi, dia memutuskan untuk lompat dari tempat yang tinggi tadi dengan niat menghindari perbuatan maksiat. Maka suara hatinya sampai ke arsy, dan apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat dengan izinnya menyelamatkannya, dan dia jatuh tanpa cedera. Lalu kemudian berlari pulang ke rumahnya. Saat bertemu dengan istrinya berkata, mana daganganmu? Suaminya berkata, hari ini aku pulang tak membawa apa-apa. Istrinya berkata, bagaimana kita bisa makan di rumah kalau engkau tak pulang membawa apa-apa? Suaminya berkata, rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang kita menjaga ketaatan kepadanya. Au kama qala. Perhatikan kalimatnya. Hari sudah mulai gelap, nyalakan api di dapur. Aku khawatir tetangga menduga kita tak bisa makan malam ini, lantas iba terhadap kita. Anda bisa bayangkan, dalam satu persoalan dia berada dalam situasi pelik, menghindar dari perbuatan yang dapat disidik, lompat dalam situasi yang rumit, pulang ke rumah tanpa bekal yang bisa dibawa, lalu kemudian masih berpikir positif pada tetangga. Nyalakan api di dapur. Aku khawatir tetangga akan menduga kita tak makan malam ini dan merasa iba pada kita. Istrinya dengan penuh ketaatan menyalakan api di dapur dan kembali ke ruang bersama suaminya. Seketika dikagetkan oleh ketukan di luar. Ternyata tetangga sebelah meminta izin untuk mengambil bagian api sedikit, meminta bagian api sedikit untuk kebutuhan dapurnya. Lantas istrinya berkata, istri suami ini, silahkan langsung ke dapur saja, ambil seperlumu. Ketika diambil kemudian akan pamit, tetangga yang perempuan berkata pada istri pemuda tadi, dia katakan, kamu ini bagaimana meninggalkan
makananmu di dapur dan rotinya sudah hampir gosong. Anda bisa bayangkan, dalam kondisi dia hanya sekedar menyalakan api, Allah mengirimkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Terkadang banyak pula tawassul menggunakan amalan-amalan yang pernah dikerjakan untuk meninggalkan maksiat dalam kadar tertentu. Itulah yang dinilai oleh Allah untuk menurunkan ridha-Nya, mengirimkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Hadirin, kita punya Tuhan yang maha kaya dan kita hambanya. Tak mungkin ada hamba dari Tuhan yang maha kaya merasa fakir. Mustahil. Kita punya Tuhan yang maha segalanya, maha pemberi solusi, maha memenuhi kebutuhan hidup kita, dan punya sifat pengasih dan penyayang yang mustahil membiarkan hambanya larut dalam kesulitan. Dan mustahil ada hamba merasa fakir, merasa sulit ketika memiliki Tuhan yang maha segalanya. Boleh jadi kesulitan belum terungkap solusinya, kemudahan belum datang seperti apa yang diharapkan, berbagai macam persoalan terasa belum ringan diselesaikan, bukan karena kita kurang pintar, kurang kaya, kurang berilmu, kurang kedudukan. Boleh jadi keyakinan kita belum diiringi dengan peningkatan amal saleh berbentuk kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita melihat bahwa peluang mengerjakan amal saleh dengan meninggalkan maksiat, bukan hanya mengerjakan yang taat, begitu bertebaran di hadapan mata kita. Dulu banyak kita berupaya mengoleksi amal-amal yang saleh, bangun tengah malam untuk tahajud seperti khatib sebutkan, berupaya untuk puasa, berupaya untuk menghafal Al-Quran. Kini kita mendapatkan tambahan informasi bahwa meninggalkan maksiat pun, meninggalkan yang salah pun, bila itu diniatkan karena Allah dan meraih ridha-Nya, berpotensi mendatangkan kemudahan-kemudahan dan rizki dari sisi yang tidak kita duga. Dari beragam bentuk tampilan keburukan yang sekarang banyak sekali berpeluang kita dapati. Maksiat melalui mata, maksiat melalui telinga, maksiat melalui lisan, sampai ke ujung kaki berpotensi hadir dalam kehidupan keseharian kita. Anggaplah itu sebagai tantangan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkannya. Dan bulan Rajab di antara bulan yang disifati di dalam Al-Quran, ditegaskan melalui hadis Nabi SAW sebagai bulan utama untuk mengevaluasi diri, meninggalkan dari segala perbuatan-perbuatan yang terlarang. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan dalam setahun yang telah ditetapkan oleh Allah sejak mencipta lapis-lapis langit dan bumi itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan disebut dengan bulan korektif, bulan evaluasi, disebut dengan bulan hurum. Nabi menyampaikan dalam salah satu hadisnya, thalath mutawaliyat, 3 berurutan, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama, dan Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, serta bulan Rajab yang keutamaannya selalu dijaga oleh suku Mudhar, terletak antara Jumada bulan ke-6 dan Sya'ban bulan ke-8. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jika ada yang tampil di bulan-bulan itu, berupayalah menampilkan amal saleh dengan menjauhi yang salah, tidak menzalimi tubuh kita, menjaga tubuh kita dari perbuatan maksiat, menghindarkan dari yang terlarang, menjauhi yang salah, dan niatkan semua itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat itu, upaya itu, yang sulit diringankan, yang mudah didekatkan, yang sakit disembuhkan, segala bentuk pikiran-pikiran yang rumit diselesaikan dengan cara yang termudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an.
Alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nashhadu an la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta ya Allah, Rabbul malaikati war ruh, Rabbul alamin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka alladzi arsalta rahmatan lil alamin. Fa nusalli wa nusallimu alaihi al-habibil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha aslih ahwalana ma yuqarribuna ilayka ya arhamar rahimin. لا تدع لنا في مقامنا هذا أو في كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami bermohon ampun kepadamu, ampuni seluruh dosa kami ya Arhamar Rahimin. Jangan biarkan ada satupun jamaah Jumat yang berlumur dosa hari ini kecuali Engkau gugurkan dosa-dosanya. Jika ada yang sakit, Engkau angkat dan sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sulit, Engkau mudahkan. Jika ada hajat yang baik untuk dunia dan akhirat, Engkau kabulkan dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerahkan kebaikan pada jiwa kami, bersihkan sumber-sumber keburukan di jiwa kami. Hanya Engkau pemiliknya dan hanya Engkau yang menguasainya. Allahumma ihfaz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha wahdi ru'asaaha wa umara'aha liyahtadu ila ridhak wa liyakhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, kami mohon jagalah negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Berikan hidayah, petunjuk kepada seluruh pemimpin-pemimpinnya atau siapapun yang Kau anugerahkan tanggung jawab untuk merawatnya, memerintah di dalamnya, agar kembali kepada petunjuk-petunjuk-Mu, kembali untuk menggali ridha-Mu yang dengan itu dapat meringankan hisab mereka di hari kiamat saat kembali kepadamu. Wahfadh ulama'ana wa muallimina wa asatidatina wa mudarrisina mukhlisina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, para pengajar kami, guru-guru, para kiai, para ustaz, para habaib yang pengajar muallim. Ikhlaskan mereka dalam mengajar, berikan kemampuan untuk menyatukan umat, mencerahkan dalam kebaikan, menjauhkan dari perpecahan. Allahumma ya Allah, yassir lana wa la tu'assir alaina wa barik hadhil madrasah akhyar wa ma'hadu mirah wa barik ya Allah mu'tamirih wa muassisih ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk selalu menjaga amal soleh dalam kehidupan. Berkahi hidup kami, berkahi ya Allah madrasah akhyar ini, ma'hadnya mirah. Berkahi ya Allah inisiatornya, pendirinya, orang-orang yang memakmurkan di dalamnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله.